awal mulanya kenapa bisa tercipta Aku Tanpa Batas, awalnya tuh sebenarnya konsepnya tidak sebuah akun atau sebuah gerakan, tapi cuma order 6 video. Awalnya tuh gue nggak suka sama branding partai ini. Ada temen yang minta bantuan, kalau nggak dibantuin partai ini bakal dibubarkan. Awalnya sih gue sempat pengen nolak untuk gabung Tanbats ya. Tawaran dari tim Tanbats adalah minta dibuatkan strategi atau ngurus sebuah bangun konten atau bangun pergerakan yang harus selesai dalam 3 bulan dengan pencapaian yang banyak. Jadi awalnya gabung di Tanbats itu dimintain tolong buat jejaring, cari influencer sama endorser. Kirimin tuh ke WhatsApp, ke Line, Instagram, DM, dan lain sebagainya. Hasilnya alhamdulillah nggak ada yang respon sama sekali. Jadi banyak banget yang nanya, kita tuh sebenarnya dibayar berapa sih, ini proyek dibayar berapa sih? Jadi awalnya dananya Tanbats tuh buat bikin satu video profesional aja tuh nggak cukup. Tapi pada akhirnya sekarang makin lama banyak banget orang yang ayo sini gue bantu, butuh berapa. Jadi editor di Tanbats tuh capek gitu. 8 kali revisi, di jalan naik Gojek masih minta revisi. Paling berkesan itu pernah baru nyampe rumah, iseng mau istirahat scrolling HP, tiba-tiba yang ngontak, betul ilustrasi jam 5 sore tuh, jam 5 sore ngontak. Terus kayak oke, siap, ntar dibuat lah gampang. Terus tiba-tiba pas scrolling ke bawah lagi, jam 6 jadi ya, jangan lupa pokoknya jam 6 jadi. Terus kayak ya udah gue terima aja, mau gimana, kayaknya emang gue jadi printer gitu. Jadi kan gue dapat beberapa tugas nih. Nah setiap gue ketemu tim pro, dia tuh selalu mengingatkan gue akan tugas-tugas itu tuh. Jadi gue malas banget ketemu dia. Dulu pas setiap main ke kosan gue bilang, malas gue ketemu tim pro, ingat kerja mulu. Nah sekarang bodohnya gue suruh rumah sama dia. Lu bayangin ya, tugas gue di sini tuh kayak bikin anak SMA lihat buku fisika bisa ketawa. Menariknya jadi admin itu serunya bahasin komen. Orang nggak tahu gue siapa, gue bahasin komen aja gitu, sejulid-julidnya gitu. Gue bercandain. Ketika reveal itu banyak banget umi-umi yang wah bagus ya, saya bisa kasih apa nih, bisa nyumbang nggak? Dia punya anak cewek loh gitu kan menarik gitu. Suka duka jadi tim riset Tanbats, susah banget buat nyari berita-berita tentang PKS. Bukan karena nggak ada, tapi ya karena jarang banget media-media mainstream yang meliput prestasi-prestasi PKS. Suka dukanya jadi tim riset Tanbats itu, kalau tiba-tiba diminta tolong nyari riset, kayak Teh minta tolong cari riset ABCD dong, deadline-nya kapan? Besok. Itu kayak auto langsung bunyi sebeling Titanic gitu rasanya. Selain mencela video-video di Tanbats untuk menjaga kualitasnya, tugas saya itu membuat video langsung ya. Dan ada beberapa kisah lucu di belakangnya. Di antaranya, Playshoot itu idenya J-1 sebelum presentasi. Sukit itu dibuat H-1 sebelum dipublis. Yang Pokis itu cuma dibuat dalam waktu 3 hari. Dan terakhir yang reveal itu dibuat full dari concepting sampai editing sampai jadi dan dipublis itu dalam waktu 3 hari full. Tanpa tidur sampai sekarang pun saya belum tidur. Gua sampai bisa dibilang diamanin sama 4 pamdal. Sebelum syuting gua ditanya-tanya banyak ya. Karena bodohnya gua pakai gamis waktu itu. Akhirnya kita buat sebuah pre-development untuk pergerakan ini. Kita pakai pendekatan desain sprint dan lain-lain. Ya, jadilah seperti sekarang. Ada di satu titik orang-orang tuh nanya, gimana sih strategi iklannya Tanbats? Mereka pikir, mungkin ada beberapa orang yang mikir kita tuh beli follower. Kok dalam 3 bulan udah 17k? Tapi perlu teman-teman tahu, kalau 17k itu 99% organik, 1%-nya baru dari iklan. Selain admin juga gue jadi pemegang project gue tahu isi. Menariknya gue tahu isi itu, gue harus nyari, misalnya kayak orang biasa yang bisa kooperatif bikin video gitu. Kadang gue ketemu orang yang dia diem aja, gue pancing-pancing dia nggak makan. Atau kadang-kadang gue ketemu orang yang gue pancing dikit, ngomong nggak banyak kemana-mana. Mau tahu tentang ekonomi, dia bahasnya tetangganya gitu, ya nggak perlu gitu. Itu susah banget emang. Jujur orang-orang di sini tuh nggak dibayar, terus disuruh ya istilahnya memberikan apa yang mereka punya, waktu, tenaga, dan lain sebagainya, bahkan menyampingkan tugas-tugas mereka di luar sana demi proyek-proyek yang ada di Tanbats. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Tanbats, tapi tentang kebaikan yang akan diam jika tidak kita suarakan.